kadang-kadang orang kalau sudah terlalu punya kekuasaan terlalu besar sampai menganggap dirinya Tuhan dong ya. Karena memang kekuasaan itu membuat yang baik bisa jadi buruk, Bu ya. Itu dia. Akhirnya kita ingat inilah dia jawabannya, gitu kan Betul. ya. Mereka memanfaatkan ya sifat jumawa para raja, para royal ningrat ini, ya para penguasa ini untuk memecah belah Indonesia dengan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Cendekia, saya Yanti. Dan saya Pujo. Kita bareng lagi di podcast Bikin Pintar. Bikin Pintar. Wah, Bu Yanti, sudah lama tak jumpa. Lama tak jumpa ini ya. Wah, tahu-tahu kita sudah hampir sampai ke kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Wow, that's not a long time, masih baby ya. Betul, masih kalau untuk negara ya. Betul, tapi buat saya ya itu sudah 2 kali umur saya lebih. Jadi mungkin memang waktunya kita mempertanyakan ini sebenarnya Bu Yanti. Kita sebenarnya sudah merdeka atau belum ya? Nah, itu pertanyaan bagus Pak Pujo. Sudah benar-benar merdeka atau belum? Silakan introspeksi aja gitu ya. Tunggu dulu Bu Yanti. Kalau secara negara memang kita sudah merdeka tahun 45 ya. Jadi sebenarnya kita sudah nggak dijajah lagi, dalam artian tidak ada bangsa lain yang berhak untuk memberitahu kita harus ngapain, kita harus ngapain, harusnya kan begitu. Betul. Ya meskipun mungkin nanti untuk membahas soal negara itu kita ada topik pembahasan yang lain. Ya. Tapi sekarang kita coba lihat diri kita ya Bu Yanti ya. Udah merasa betul-betul merdeka belum gitu ya? Atau jangan-jangan sebenarnya diam-diam kita masih terjajah. Itu dia. Gimana nih Bu Yanti? Kalau dari apa yang sering Bu Yanti lihat setiap hari gitu ya, hal-hal apa yang mungkin 1 atau 2 hal deh. Hal-hal yang membuat Bu Yanti merasa kita ini masih mental bangsa terjajah. Kira-kira apa Bu? Ada nggak yang bisa diceritain? Banyak Pak Pujo. Satu aja. Banyak Pak Pujo. Tapi mungkin yang sering ya, yang remeh-remeh menurut orang, tapi itu nggak remeh buat aku, nggak lagi remeh buat aku. Yes. Aku tuh beruntung gitu Pak Pujo ya, dapat kesempatan jalan-jalan ke luar negeri, sempat tinggal di luar negeri gitu ya. Yang kata orang wah itu bukan kafir lah, apalah gitu, macam-macam lah gitu ya. Tapi terus terang ya Pak Pujo, aku ngerasa lebih nyaman dan tenang di negeri orang. Kenapa coba? Contohnya aja sederhana gitu ya, sederhana aja. Jalan-jalan di Jerman contohnya gitu ya. Itu ada jalan khusus untuk yang bawa sepeda, ada jalan khusus untuk yang jalan kaki, ada yang khusus untuk yang punya mobil. Nah itu adil. Kalau sampai Pak Pujo misalnya jalan di jalan tempat orang bersepeda, ketabrak, yang salah Pak Pujo. Saya Bu ya. Yes, that's true gitu ya. Nah di negara kita gimana? Bukannya saya mengatakan bahwa negara kita ini gimana gitu ya, tapi yang pasti ya, faktanya sih begitu. Faktanya begini ya kan, aku tuh nggak bisa jalan kaki, tapi aku kepengen banget bisa jalan kaki kayak di Jerman itu gitu loh ya, sampai 6 kilo 7 kilo aku nyaman jalan kaki di Jerman. Kenapa? Karena aku nggak takut ketabrak Pak. Di sini nggak ada trotoar, kalaupun ada trotoar itu pun dipakai untuk langsung dagang di situ. Ya kalau nggak bisa dipakai motor Bu, kalau misalkan dipakai motor juga ya kan, motor nggak ada yang sabar-sabarnya. Gua ngeri banget bermobil di Indonesia, bisa depresi, bisa stres. Jadi jalan kaki aja terjajah kita ya. Terjajah gitu loh. Sebagai pengguna kadang-kadang jalur sepeda dipakai mobil. Jalur mobil dipakai sepeda. Apalagi yang jalan kaki, nggak punya tempat yang jalan kaki, nggak boleh jalan kaki di sini. Iya. Tapi itu berarti apa Bu Yanti? Salah satu kemampuan kita untuk memahami yang salah dan yang betul itu kurang, itu apakah mental terjajah juga berarti ya? It is ya. Jadi aku tertarik banget baca buku ya. Ini buku apa namanya itu, Manusia Indonesia ya, Indonesia. Mokhtar Lubis. Ya, walaupun ada beberapa hal di sini yang aku rasa udah nggak relevan gitu ya. Atau to some degree dengan sistem nilai kita nggak begitu relevan. Contoh tentang percaya pada tahayul ya. Tapi hampir semua dikatakan beliau ya, walaupun sudah lama beliau bikin tahun 1960-an kalau nggak salah, masih relevan banget sekarang dan makin jadi-jadi kayak ramalan gitu loh. Waduh. Ya. Contohnya gini, ya orang dikatakan bahwa orang Indonesia itu asal bapak senang contohnya. Asal bapak senang. Iya kan? Munafik katanya gitu kan. Banyak ya kayaknya. Munafik ya. Apalagi ada sosial media Bu Yanti. Wah, munafik itu dia. Itu mantap lagi ya. Itu dia. Kalau di dunia nyata sopan. Iya. Kalau di sosial media langsung that's true. Brutal. Betul Pak. Dan yang lagi yang menarik banget yang aku lihat itu adalah contohnya katanya kita udah bukan negara kerajaan lagi ya, bukan negara yang ada feodal gitu ya. Kenyataannya nama raja berganti sekarang menjadi presiden, raja berubah jadi menteri, raja berubah menjadi pejabat, berubah jadi lurah, berubah jadi rektor, berubah jadi
kaprodi. Dan sebenarnya yang menyedihkan Bu Yanti, ketika seseorang itu mendapatkan kepercayaan untuk memimpin, ya alhamdulillah sih kalau memang ada yang amanah. Tapi kan memang yang tidak amanahnya ini yang lebih banyak ya. Buktinya banyak juga istilahnya yang memanfaatkan aji mumpung. kekuasaan, aji mumpung. Itu juga salah satu contoh jiwa yang tidak merdeka ya. Begitu dikasih kesempatan, wah ada kesempatan nih, waktunya memperkaya diri sendiri dan anak istri dan cucu-cucu sampai 7 turunan. Dan itu sebenarnya adalah sesuatu yang sudah banyak dimanfaatkan oleh penjajah dulu itu. Wah, kita balik mentalitas seperti itu. 350 tahun yang lalu? Yes, true sir. Udah kayak gitu, Bu. Jadi begini ceritanya gitu kan ya, kayak yang aku baca dari buku dari Multatuli dan dari Muhtar Lubis ini gitu kan ya. Sebenarnya sebelum kita dijajah pun, kita sudah punya tribal system, kata Pak Pujo tadi. Suku-suku gitu ya. Suku-suku, ada kepala sukunya. Dan itu dia, kepala suku ini berbuat seolah-olah dia adalah penerima wahyu dari Tuhan gitu loh. Ya, karena jadi, susah juga jadi kepala suku kan, siapa tahu harus menghajar tetangga sebelah yang lebih keren, lebih maco, lebih kuat gitu kan. Jadi, saya yang paling kuat, saya yang paling berhak. Jadi semuanya menurut saya. Setuju. Dan akhirnya anggota tribe-nya pun memperlakukan dia dengan sangat-sangat gimana gitu ya. Jadi terlalu menghamba. Menghamba. Ya. Dan kadang-kadang orang kalau sudah terlalu punya kekuasaan terlalu besar sampai menganggap dirinya Tuhan dong ya. Karena memang kekuasaan itu membuat yang baik bisa jadi buruk ya. Itu dia. Ya, apalagi kecenderungan manusia. Kalau apalagi manusia nggak kenal Tuhan zaman itu ya, waktu itu ya, sebelum itu masih animisme segala macam. Maka yang paling penting buat manusia adalah hal-hal yang berhubungan dengan dari perut, dari pusar ke bawah Pak. Pusar ke bawah ya Bu Yanti. Makan, minum, seks, ya. Pokoknya jadi kenikmatan duniawi lah. Kenikmatan yang rendah terus ya. Gitu, yang rendah terus. Kayak, istilahnya kayak gentong bocor gitu istilahnya. Mau diisi juga nggak akan. Diisi nggak akan selesai-selesai, nggak penuh-penuhnya gitu kan ya. Bocornya di bawah lagi. Nah itu dia. Nah untuk mempertahankan supaya tetap ada air sedikit dalam gentong itu, para raja ini melakukan apa saja untuk mempertahankan kekuasaannya. Dan akhirnya bisa sangat zolim kan kepada rakyat-rakyatnya gitu kan ya. Akhirnya rakyat pun merasa ngeri dan akhirnya gimana? Daripada nanti dibunuh atau disiksa segala macam, berpura-pura sajalah gitu ya kepada para penguasa ini supaya kita selamat. Nah ini diketahui oleh bangsa-bangsa yang menjajah kita itu. Kita punya sistem seperti itu di masyarakatnya gitu kan ya. Kan aku cerita sama Pak Pujo kan ya. Gimana itu? Waktu aku ke Belanda dulu ya kemarin itu. Aku di hotel yang kecil mungil diliput Amsterdam itu aku pikir gede banget. Aku belum pernah kan. Kecil banget gitu kan ya. Terus di hotelku yang sangat mungil itu yang hampir jatuh di kamar hotel itu kan karena saking sempitnya dengan Pak Dudung gitu. Aku sampai pikir ya Allah ini negara Lilliput ini bisa menguasai Indonesia yang raksasa tapi raksasa bodoh gue bilang gitu waktu itu kan ya. Itu pikiran aku gitu. Dan akhirnya kita ingat inilah dia jawabannya gitu. Betul. Kan ya. Mereka memanfaatkan ya sifat jumawa para raja, para royal Ningrat ini ya para penguasa ini untuk memecah belah Indonesia dengan mudah gitu loh. Nah, ini menunjukkan ya Bu ya bahwa memang mereka yang punya kendali lebih baik untuk otak nalar logikanya itu bisa dengan mudah mengendalikan orang-orang yang hanya mengandalkan perut ke bawah tadi. Itu dia Pak Pujo. Kalau kata filsuf Plato ya, yang harusnya jadi pemimpin itu orang yang jauh dari pusar ke bawah itu. Passionnya harus dari leher ke atas. Apa itu orang berpikir, orang yang berkontemplasi, nggak takut dikritik, ingin berkembang terus ya, ingin mencarikan jalan keluar yang adil, yang penuh kasih sayang dan benar untuk semua orang. Orang seperti itu harus jadi pemimpin. Ya. Nah itu nggak sempat karena begitu nikmatnya menjadi raja, jadi royal family gitu kan ya, penghambaan segala macam itu akhirnya yang dipikirkan cuma yang rendah-rendah aja. Kata Plato nggak sempat naik passion itu ke atas katanya, itu ke otak katanya gitu. Wah, luar biasa Bu Yanti. Dan itu sebenarnya sudah terjadi dari zaman purba mungkin ya, dinosaurus waktu masih jalan-jalan raja-raja sudah disembah. Iya. Nah, tapi kenapa masih berlangsung sampai sekarang Bu Yanti? Nah, itu menarik. Jadi Multatuli mengatakan katanya gitu ya. Ketika Indonesia dimasuki oleh pendatang ya masuknya agama-agama ya, masuk agama Islam dari daerah Arab sana, masuknya orang Cina ya, mulailah muncul disebut dengan kebudayaan yang lebih tinggi katanya gitu. Untuk bangsa Indonesia menjadi lebih lembut dan lebih baik daripada zaman sebelum ada orang dengan agama-agama ini ya. Sekali. Tapi sayangnya untuk menghilangkan
mentalitas terjajah tadi, ketakutan bahwa kalau kita nggak memberikan yang terbaik kepada yang penguasa kita akan mati ini. Diumpanin ke harimau setempat gitu ya. Diumpankan ke harimau aja biasa buat raja-raja itu kan ya. Orang banyak soalnya Bu Yanti. Betul. Mereka akhirnya setengah-setengah juga dalam beragama itu. Setengah-setengah ya? Iya, jadi mungkin kuncinya Pak Pujo, karena mereka sudah tahu kok gini kata agama Kristen, kata agama Islam gitu, karena apa. Tapi mereka terlalu ngeri dengan yang tadi itu. Soalnya kalau misalkan saya menyuruh anak buah saya, rakyat saya beragama dengan baik dan saya beragama dengan baik pula. Saya nggak bisa seenaknya dong. Iya Bu Yanti, saya nggak bisa bersenang-senang di atas harta rakyat saya nanti. Betul. Seperti Raja Romawi yang waktu itu yang akhirnya mengubah Bible, mengubah Injil. Saya lupa yang mana. Beliau sangat suka sekali makan babi gitu kan ya, dan minuman-minuman keras ya. Sedangkan di Perjanjian Lama Bible mengatakan jangan gitu kan ya. Nah, beliau mengatakan ubah saja itu, ubah gitu ya, supaya sesuai dengan keinginannya. Yang saya tahu Henry ke-8 Bu Yanti itu bikin agama sendiri biar bisa mencerai dari supaya bisa cerai dari istrinya. Nah, itu dia ya. Sama dengan Indonesia juga begitu. Para penguasa ngeri juga gitu kan ya waktu itu dengan konsep-konsep Islam Kristen yang begitu egalitarian, demokratis, penuh kasih sayang, kebenaran, keadilan. Wah, gawat nih. Nanti kalau aku nggak akan dihargai lagi sebagai Tuhan dong, sebagai raja hebat dong. Iya, betul. Maka semuanya setengah-setengah saja. Setengah-setengah di tengah-tengah saja pemahaman agama itu. Nah, itu kuncinya di situ sebenarnya. Jadi sebenarnya kita kembali lagi ke pembahasan yang pernah kita bahas dulu di awal-awal podcast Sobat Cendekia, aduh lupa namanya. Apa Bu namanya? Bikin Pintar ya? Bikin Pintar. Di podcast Bikin Pintar ini tentang anchor theory ya. Anchor theory. Setelah agama datang, itu harusnya yang namanya penghambaan kita sepenuhnya kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Standar itu harus dari Allah. Standar dari Tuhan. Dan harus betul-betul mau merendahkan diri, menolkan diri, apapun status kita di masyarakat, untuk hanya menghambakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah begitu ya. Jadi kita istilahnya mau kita sebagai tukang sapu jalan ataupun sebagai presiden pun mau ada yang ngelihat ataupun tidak, kerja kita tetap harus benar agar nanti ketika di akhirat ditanyain kita bisa jawab dengan santai, dengan baik gitu. ya. Kerjaanmu apa di dunia kan kemarin jadi presiden gitu. Nah, ini kalau jawabnya udah mulai terbata-bata ini emang nggak bisa ngomong lagi kan, cuma tangan dan kaki kata Krisya. Nah, itu yang menarik Pak. Aku kan pernah cerita sama Pupu Jojo kemarin gitu kan, bahwa aku ngobrol dengan orang Belanda gitu kan. Ya, buat kami di sini nggak ada yang namanya penghambaan kepada dosen, kepada rektor, kepada presiden, kepada apa. Bahkan ratu kami aja katanya kan jalan di IKEA kemarin, baru aja kemarin ini katanya kan ketemu katanya gitu kan. Nggak ada orang yang mau selfie atau gimana-gimana. Bahwa pengawalnya cuma nggak kelihatan aja katanya gitu. Coba di Indonesia Pak, presiden mau datang, raja mau datang ke mall. Iya Bu. Kira-kira seperti apa? Tapi itu bukan hanya berlaku pada presiden Bu Yanti. Kalau di negara kita mungkin karena terbiasa dipecah-pecah, dipisah-pisah, yang namanya kultus individu atau penghambaan berlebih kepada seseorang tertentu, apalagi identitasnya kita sama ya, partai, organisasi masyarakat, itu ada banyak cara untuk memecah belah kita. Bahkan yang namanya persatuan sepak bola pun jadi alasan untuk berantem sesama fans seperti itu ya Bu Yanti ya. Chauvinisme ya, etnosentrisme ya, fanatisme sempit. Itu kalau kata istilah Plato tuh itu namanya masih nafsu tengah Pak. Nafsu tengah, masih belum sampai higher level ya. Bukan dari leher ke atas itu. Masih dari perut ke leher. Jadi nggak bisa begitu katanya gitu. Harus dikontrol oleh akal katanya gitu. Karena kalau kita mengubah semua itu bakal susah Bu Yanti. Tapi mari kita coba pelan-pelan mengubah dari diri kita. Gimana caranya kita memerdekakan jiwa kita ya Bu Yanti. Betul coba sekali. Kalau misalkan ya kita akan berikan list beberapa hal, checklist nih. Kira-kira Sobat Cendekia masih merasa punya sifat-sifat seperti ini atau tidak. Nanti kalau misalkan masih ada berarti waktunya kita sama-sama berbenah diri. Introspeksi, memerdekakan diri kita sendiri dulu. Gimana Bu? Apa aja nih ciri-ciri mental terjajah yang perlu kita koreksi bareng-bareng? Yang pertama, yang tadi Pak, hipokrit, munafik ya. Munafik. Lain di depan, lain di belakang. Kalau misalkan ada yang suka ngegibah ya, tolong mulai dikurangi. Iya itu dia. Ya, benci dengan seseorang, bergibah di belakangnya atau isolasi dia. Isolasi dia, dibully dia, isolasi. Bukan cuma anak SMA ya yang ngebully. Di mana-mana sampai level paling atas pun sekarang ngebully itu biasa. Ya.
Jadi buat mereka merasa nggak berharga dalam kelompok itu bagian dari ngebully. Tolong jadi lebih dewasa lah. Kita semua Yes. semoga bisa jadi lebih dewasa. Jangan ngebully. Stop bullying. That's true. Yang kedua, apalagi Bu? Ya, kemudian ini Anti kritik Bu. anti dikritik Anti itu Pak. kritik. Ya. Pokoknya jangan pernah ada yang salah dengan saya kalau kebetulan saya orang yang menjabat atau gimana. Ya ada aja seseorang yang berani untuk mengkritik saya, maka saya tandain ini. Ini Ya, akan saya hancurkan karirnya atau akan saya isolasi dia Isolasi, gitu kan ya. Dan ini sebenarnya bukan hanya terjadi pada pejabat, Sobat Cendekia. Buat kita yang kaum kroco begini ya, kadang-kadang kalau kita diingatkan agar menjadi lebih baik itu kita malah merasa, siapa sih lu sok suci Nah gitu ya. itu sok suci emang lu aja yang mau masuk surga itu gimana? Kadang padahal mungkin emang kita perlu mendengarkan Betul. gitu loh. Itu kita harus tidak boleh merasa diri sendiri yang paling benar ya. Ingat gimana Bu Yanti, dosa yang paling besar yang menjerumuskan iblis masuk neraka adalah kesombongan. Semua karena merasa dia yang paling benar ya. Betul. Jadi semoga kita hatinya tidak dikeraskan agar kita bisa menerima kebenaran maupun kebaikan yang datang dari orang lain. Bahkan dari anak kecil sekalipun Pak Pujo. Bahkan kadang-kadang anak kecil. Ada hadisnya loh. Gimana Rasulullah waktu itu ya mendengarkan nasihat ya dari seorang anak kecil, lalu tanya sama sahabat, ke anak kecil didengerin, jangan dikira ya karena kemudaan mereka itu mereka someday nggak akan dewasa dan memperbaiki kita, katanya gitu. Jadi mereka mendengarkan sekarang itu ya, mereka belum mampu aja untuk mengungkapkan apa yang mereka ingin bisa ungkapkan. Pada saat nanti mereka akan bisa. Makanya Nabi itu mengatakan anak-anak kecil ini jangan di underestimate ya, katanya gitu. Bahkan kalau perlu nggak usah bahasa anak kecil itu kalau ngomong. Biasa aja gitu, atau bawa dia ke majelis dewasa untuk ngobrol, mendengarkan bagaimana mereka akan rekam dalam bahasa psikologi membuat skema kan. Betul, nanti pada saat mereka mampu mereka akan mengulang kembali yang baik-baik itu. Jadi dengarkanlah ya nasihat bahkan dari anak kecil sekalipun, karena mereka hanya beda usia dengan kita sebenarnya. Betul, Bu Yanti. Tapi mereka adalah manusia seutuhnya. Tapi dari yang Bu Yanti bilang tadi juga ada satu kata yang sangat bagus ya, agar kita berlatih mendengarkan. Mendengarkan. Kan kita lebih senang dengerin suara kita. Betul, masalahnya kita agak sedikit-sedikit narsis gitu ya. Kalau dengar suara kita ngomong kayaknya keren banget. Keren banget. Gitu Orang lain nggak usah ngomong deh, biar saya aja. Itu dia. Nah, jadi kita harus menghindarkan yang seperti itu juga. Ya. Belajar mendengar dengan sebenar-benarnya mendengar, kemudian berkontemplasi terhadap itu. Berkontemplasinya itu yang penting, Bu. Yes. Oke, yang ketiga, aji mumpung. Gimana ini, Bu? Tadi kita udah berkali-kali sebut, Bu. Anda merasa aji mumpung tidak? Apa ini contoh aji mumpung dalam kehidupan sehari-hari? Wah, mumpung ada yang kosong, saya salip saya balap Tuh di kendaraan. Waduh ya, balap sweat gitu ya, terus kecelakaan. Yang bikin stres kalau jalan di Indonesia ya itu. Semuanya aji mumpung ya, Bu? Iya, karena nggak percaya mereka, Pak. Nggak percaya apa ini? Nggak percaya bahwa orang lain akan mau beri saya jalan, kalau nggak akan mungkin itu. Maka saya nggak akan beri jalan, atau nggak akan mungkin ini akan ada kesempatan bagi saya kalau saya nggak motong nih gitu. Jadi rasa ketidakpercayaan bahwa ada kebaikan dalam masyarakat itu gitu loh Pak. Ini kita pernah bahas Bu Yanti di mindset ya. Mindset. Ada di podcast kita yang mindset, yaitu tentang scarcity atau kelangkaan dan juga abundance mindset dan growth mindset. Abundance mindset dan growth mindset. Dari awal itu kita harus percaya bahwa insya Allah rezeki itu semua pasti akan dibagi ya. Semua akan jalan juga kok, asal teratur seharusnya. Betul, gitu kan ya. Gak perlu potong salib sana salib sini gitu kan. Ini saya ingin kaitkan dengan beberapa kasus yang terjadi di masyarakat kita akhir-akhir ini ya, terutama dengan penerimaan siswa baru. Ada yang bikin sertifikat palsu, ada yang naik-naikin nilainya biar bagus, ada yang ngebohongin jarak dari sekolah ke rumah, ada yang harusnya dapat jadi nggak dapat. Itu dia. Aku kan ngalamin banget anakku Pak. Anakku ngalamin soalnya di SMA 5 dulu. Ini karena semua orang takut kehabisan jatah ya. Iya. Tapi sebenarnya takut kehabisan jatahnya juga berdasar. Dan ingin merebut sesuatu. Karena yang di atasnya tidak amanah. Tidak amanah. Jadinya takut yang di bawah. Betul. Kan yang di atas juga mikirin dari perut ke bawah Pak. Iya. Wah, jatahnya mendingan saya bagi ke teman-teman saya. Yang di bawahnya jadi tidak tenang juga kan. Pak, berapa puluh juta Pak? Aduh, ya. Bisa sampai 60 jutaan Pak Pujo harga kursi di SMA atau SMP yang favorit itu, walaupun itu bukan zonanya sebenarnya gitu. Ya, Bu Yanti. Makanya hilangkan jatah orang jadinya kan. Ya.
Aji mumpung tadi. Aji Takut mumpung kehilangan. lagi, takut kehilangan lagi. Bismillah, semoga kita dikuatkan ya dan dijauhkan dari yang seperti itu. Betul, Dan semoga betul. nanti setelah kita benar, yang di atas juga ikut benar. Amin, amin, amin. Ya, Yang keempat, atas Bu dulu. Yanti, menunda-nunda, procrastination. Wah, ini mental orang terjajah banget nih, Bu. Iya, Gimana, Bu? Jadi kan memang dikatakan bahwa mental orang Indonesia itu in general katanya sebelum dijajah pun sudah lemah katanya Ya, gitu. kita Maksudnya lemah kenapa? Jaga sapi aja sih, Bu. Watak lemah itu bukan apa-apa ya sebenarnya. Mereka tahu bahwa mereka nggak akan kemana-mana karena ada penguasa yang sangat zolim di atas sana gitu loh. Jadi udah hopeless. Udah lah, gitu ya. Mau kerja keras juga Nerimo udah aja lah, lah, gitu ya. iya. Nerimo aja lah apa yang ada ini. Mangan nggak mangan, Asal ngumpul. asal ngumpul. Ya habis daripada mati. Nanti kalau kerja keras Iya. hasilnya banyak diambil juga. Diambil juga kok. Hopeless ya. Udah Hopeless hidup kita hopeless ini, Bu ya. Yanti ya. Iya. Jadi ya, kerja kerasnya pun kalau dipaksa atau diliatin atau dimarah-marahin baru kerja ya. Baru kerja kalau terpaksa banget gitu loh. Udah Ya. nggak mungkin lagi Tapi- baru muncul semangatnya Tapi gitu. zaman sudah berubah ya, Bu Yanti. Yes. Kita harus kerja keras ya, Bu ya. Gak ada pilihan. Nggak ada pilihan Nggak ada lain. pilihan. Nggak boleh ya, Lewat procrastination, lu pasti. menunda-nunda, malas-malasan. Tolong jangan ya. There we go. Oke, lanjut. Berpikir panjang. Waduh, kita kalau pikir pendek-pendek sih, Bu Yanti ya. Soalnya yang penting senang dulu, minum-minum, judi, Iya. habis itu pinjol, habis itu besok Iya, dikejar-kejar. iya. Correct. Long term orientation kita rendah Masih sekali rendah, gitu ya. Planning ability rendah sekali karena Planning, merasa ya. semua sudah diaturkan oleh yang maha penguasa sana itu loh. Tolong ya, kita meskipun memang rezeki itu semua diatur, tapi Iya. rezeki juga ditentukan usaha kita. Iya. Yang halal. Iya. Nggak, jadi gini, yang aku lihat itu Pak Pujo, karena segala sesuatu itu sudah diatur oleh sang raja, siapapun rajanya sekarang Iya, gitu kan oke. ya. Dan kalaupun gua berusaha melakukan sesuatu pun atau berinisiatif apapun juga nggak akan dihargai juga. Ya udahlah biarkanlah penguasa sajalah yang menentukan Jadi gitu. sebenarnya jadinya kita gitu. itu terjajah karena apatis atau gimana sih, Bu Yanti? Dari tadi kita Jadi apatis. Apa learn learn helplessness. helplessness ya. Tolong anak-anak. Nah, apatis, learn helplessness itu adalah salah satu ciri utama mental terjajah ya. Iya, dalam Quran dikatakan Allah sangat benci kepada orang yang mudah putus asa, yang nggak aktif, nggak kreatif ya, dan nggak mau melakukan apapun juga mengisi waktunya dengan sesuatu yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain gitu loh. Faiza faragta fansab kata Allah. Ketika kamu selesai dengan yang penting, lakukan lagi secepatnya yang penting lagi. Nah kita kan malas gitu, gue malas berkreasi, kenapa? Nanti juga nggak akan dihargai sama bos gue, nanti juga nggak akan didukung gitu kan ya, karena bos takut kehilangan juga nih. Betul. Nah karena itu mari kita sama-sama dalam rangka memerdekakan jiwa kita, pikiran kita, mental kita, semuanya Sobat Cendekia, saya dan Bu Yanti juga. Mari kita kembalikan anchor kita ke yang paling tinggi ya. Yes sir. Standar kita tuh harus standar yang dibuat oleh yang maha segala gitu. Kalau standarnya masih standar yang dibuat oleh manusia, dari budaya, dari atasan, dari presiden, dari siapapun juga, kalau itu masih standar perut ke bawah, sekurang-kurangnya dari masih leher ke bawah juga gitu. Tenang, kita hidup di dunia bukan untuk enak-enakan. Bukan untuk enak-enakan, karena nggak akan ada, nggak pernah ada. Nggak akan pernah ada hidup enak-enakan ya. Kalau kita yang enak-enak berarti ada orang lain di sana yang susah-susah buat kita ya. There we go. Apakah orang tua ataukah orang lain dalam hal yang korupsi ya mungkin orang satu negara juga susah gara-gara kita. Yes, true. Nah jadi dalam rangka menjelang Indonesia Emas nih tahun 2045 ya. 45 dekat lagi Pak. Dekat. Berapa tahun nih? Masih hidup nggak aku ya? Aduh semoga masih gitu ya. Semoga bisa ngelihat. Tapi gimana pun itu mari kita sama-sama mewujudkan Indonesia Emas yang benar-benar merdeka Bu Yanti. Mental, negara, kedaulatan semuanya dari orang perorangan sampai pejabatnya sampai negaranya semuanya merdeka, kita berdaulat dan mewujudkan cita-citanya Pak Karno nih jadi mercusuar dunia ya. Amin. Tapi ingat merdeka itu harus ada batasnya Pak. Gimana Bu? aku lagi tergila-gila sama Plato nih, nggak tahu kenapa gitu kan. Dia bilang kalau yang namanya merdeka itu bebas itu harus ada batas baru enak, baru nikmat katanya. Kenapa katanya gitu kan? Kalau merdeka itu nggak ada batasnya katanya gitu kan ya. Kita biasanya akan stuck dengan yang tadi aku bilang perut ke bawah. Perut ke bawah. Kita nggak pernah naik ke atas ke filsuf tadi itu, ke yang logika, berpikir lebih dalam gitu kan ya. Kita mau yang simple-simple, yang enak-enak aja, yang gampang-gampang aja gitu, yang asik-asik aja, tapi nggak pernah berpikir mendalam dan nggak pernah mencapai sesuatu yang tinggi katanya gitu. Jadi sebaiknya memang harus ada batasnya, tapi batasnya itu harus batas yang berdasarkan
Logika tadi. Logika kalau Plato kan masih mengandalkan manusia. Betul. Tapi manusia yang dia andalkan Plato itu adalah orang yang menggunakan otaknya atau akalnya. Ya, itu sangat ideal lah ya. Ya, tapi kita sebagai orang Islam adalah sebagai sahabat agama, standar Tuhan yang kita pakai. Standar gitu. Tuhan yang nomor 1. Batasnya kita, itu ya Pak ya. Betul, Bu Yanti. Bebas yang bertanggung jawab, bebas yang berlandaskan aturan ilahi. Aturan gitu. ilahi. Kalau di Islam rahmatan lil alamin ya. Yes, kita membawa kebaikan, membawa rahmat bagi seluruh alam. Ya. Kalau misalkan kita merdeka, kita berkuasa, tapi malah membuat dunia menjadi tempat yang lebih buruk, hati-hati mungkin kita ada di jalan orang-orang yang zalim ya. Yes. Dan ingat, orang-orang itu kan alam juga. Alam itu sifatnya membalas. Akan membalas. Tidak ada yang istilahnya akan dibiarkan begitu saja. Iya. Dalam diam mereka pun itu membalas, nanti ada aja gitu ya. Kita nggak tahu. Orang tuh akan membalas dengan cara seperti apa, alam akan membalas cara seperti apa. Ya, misalnya aku melakukan Pak Pujo kan alam nih, aku alam Pak Pujo juga, Pak Pujo alamnya aku. Kalau sampai aku melakukan Pak Pujo dengan buruk, ya walaupun mungkin Pak Pujo nggak akan ninju aku langsung, tapi mungkin dalam bentuk lain Pak Pujo membalasnya gitu. Ya, nah, hati-hati pemimpin gitu, hati-hati. Bukan cuma pemimpin, kita juga. Selalu akan ada balasan yang baik maupun yang buruk meskipun sekecil biji sawi. Ya. Dari semua penyalahgunaan standar kebebasan yang Allah sudah berikan. Ya, insya Allah demikian. Semoga kita semua selalu diingatkan agar berada di jalan yang lurus, berada di jalan yang benar, dan semoga kita semua sama-sama menjadi orang-orang yang merdeka. Amin. Secara agama dan di dunia pun dengan baik juga ya. Yes. Merdeka bertanggung jawab sesuai dengan agama. Insya Allah demikian. Yes. Demikian Bu Yanti, saya rasa podcast kita sampai ini dulu ya. Yes, kita lanjutkan lagi bahas yang lain. Yes. Soalnya saya sangat ingin membahas Indonesia lagi juara di bidang apa aja. Ya. Tapi ini yang mungkin bisa menjadi pengingat bagi kita untuk jadi yang lebih baik ya. Bukan juara sepak bola atau juara bulu tangkis, tapi juara yang mungkin agak kurang keren. Tapi itu insya Allah next podcast. Next podcast ya, nggak di-spill sekarang ya Pak? Jangan. Oke, sampai ketemu ya. Ketemu lagi next podcast ya. Terima dengan kasih. Indonesia juara. Indonesia juara. Oke. Sampai ketemu. Jadi kita akhiri podcast hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.